Assalamualaikum sahabat hobiku. Kali ini kita akan membuat suatu mini project ya. Kita akan membuat mini fan yang terbuat dari sisa lampu emergency yang sudah tidak terpakai ini teman-teman. Nah ini dia lampu emergensinya, sudah sangat jadul ya. Nah mesinnya seperti ini bentuknya. Nah ini dia drivernya, chargernya. Nah itu akan kita rombak ya nantinya teman-teman sekalian. Oke, kita akan pakai kipas yang seperti ini banyak dijual di marketplace ya teman-teman sekalian. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Silahkan tonton videonya teman-teman sekalian. Oke, untuk step yang pertama teman-teman, ini saya mempunyai bekas RC helikopter yang sudah tidak terpakai lagi. Dinamonya yang pertama sudah pernah saya ambil dan ini yang kedua kita ambil ya. Kenapa saya ambil dinamo dari helikopter ini? Nah ini dia alasannya teman-teman. Ini speednya sangat kencang ya, sangat kencang dengan torsi yang kuat lah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dia dengan nanti mengandalkan voltase dari 4,2 volt dari baterai lithium 18650 seperti ini, sangat kencang sekali teman-teman putarannya. Oke, ini akan kita coba dahulu ya, apakah dinamo ini masih berfungsi atau tidak. Oke, 1 2 3. Nah berfungsi ya teman-teman, berputar ya, sangat kencang sekali teman-teman sekalian. Dia ampernya ini mungkin bisa sampai 2 ampere ya untuk pemutaran dinamo seperti ini. Oke, berfungsi dengan baik ya, walau ada sedikit bunyi-bunyi ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, kalau kita bandingkan dinamo ini dengan dinamo Tamiya yang seperti ini, dia hampir mirip ya teman-teman sekalian. Tetapi bodinya agak sedikit besar, kemungkinan gulungan tembaganya di dalamnya itu sedikit lebih banyak ya, atau tembaganya lebih tebal. Nah, dia hampir sama dimensinya tapi lebih besar lagi. Oke, teman-teman sekalian, akan kita set ya. Covernya kita buat dari bekas PVC ini, kita ukur dulu, kita kasih polanya, kita kasih segini ya teman-teman. Oke, akan kita potong. Nah, nanti di sini dia kita tempatkan ya teman-teman. Oke. Nah, sudah terpotong ya. Sekarang akan coba kita ratakan, kita bersihkan ya pakai kertas pasir ini biar lebih cakep, biar lebih paten. Oke, kita masukkan seperti ini. Kebetulan ini diameternya cocok ya, pas untuk dinamo ini. Tinggal kita tekan-tekan saja seperti ini teman-teman sekalian. Saya tidak tahu ya itu berapa diameter dari berapa inci ya. Oh, pipa PVC-nya kemungkinan 1/4 lah mungkin ya teman-teman sekalian. Oke, ini kita datarkan dulu, kita kasih, kita panaskan ya dia biar datar nanti untuk stand dari yang tekukannya teman-teman sekalian. Nah ini kita kasih alasnya dan nanti kita akan bolongin di tengah-tengahnya. Oke, kita jepit dahulu, kita tunggu sebentar untuk dia biar mengering. Nah ini kita tambahin lagi ya. Oke, kita ratakan lagi, kita rapiin lagi pakai kertas pasir ini. Nah cukup ya teman-teman. Nah, ini akan kita bor ya tengah-tengahnya untuk standnya nanti. Nah sebesar itu dia diameternya. Nah seperti ini. Oke, itu standnya elastis ya teman-teman, bisa dibengkok-bengkokin sesuai dengan keinginan kita. Nah seperti ini dudukannya dan akan kita lem ya. Oke, pas ya teman-teman, sangat presisi, mantap. Oke, kita kasih lemnya di kiri dan kanan. Nah seperti ini teman-teman. Tentunya dengan cara seperti ini kita bisa menghasilkan sebuah alat atau perangkat yang bisa berguna nantinya ya untuk kebutuhan sehari-hari dari barang-barang elektronik bekas kita teman-teman sekalian. Nah ini akan kita copot dari kabel yang lama, akan kita pasangkan kabel yang dari standnya ya, negatif dan positif. Yang hijau itu negatif, yang kuning yang positif teman-teman.
Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup ya. Nah, ini dia. Kita tes terlebih dahulu apakah kabelnya berfungsi. Oke, mantap ya teman-teman. Masih berfungsi, cakep. Nah, ini kita tutup. Belakangnya ini kita kasih lem lagi. Biar cakep ya, biar mantap. Oke, ini kita tes ya, kita masukkan dulu. Nah, seperti ini dia nantinya teman-teman sekalian. Berdiri ya, bisa di elastis, bisa ditekuk-tekukan. Oke, sekarang kita beralih ke PCB ini. PCB ini akan kita pakai ya, tapi komponennya itu tidak kita pakai, hanya saklarnya saja yang kita pakai. Ini kita ambil dulu semuanya, akan kita simpan, mana tahu di suatu saat nanti berguna untuk project-project selanjutnya teman-teman. Nah, seperti kapasitor ini, kapasitor Mylar ini, lampu LED dan resistornya ya, dan dioda-diodanya kita cabut, kita simpan ya. Oke, nah seperti ini hasilnya. Kita hanya pakai saklarnya saja ya kawan-kawan. Oke, selesai. Untuk step yang selanjutnya kita akan beralih ke kemari ke baterai 18650. Kita pakai 2 sel. Jadi nantinya dia kipasnya bisa bertahan lama ya. Satu baterainya itu bisa sampai 2000 mAh ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan selotip dahulu. Agar mempermudah kita mensoldernya, di bagian kutub-kutubnya kita kasih kertas pasir dulu ya. Jadi dia biar cepat lengket dengan menambah flux di atasnya. Nah, ini kita akan kasih timahnya. Kita rangkai secara paralel ya. Baterai satu dengan baterai yang satunya lagi. Nah, yang positif positif dan yang negatif negatif. Oke. Nah, ini yang positif ya. Sekarang kita kasih lagi kabelnya. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita beralih kemari. Karena modul chargernya itu tidak pakai BMS, kita pakai BMS bekas ya. Ini yang BMS 1S. Agar baterainya itu tidak drop habis ya ketika nanti dipakai. Biar terjaga keawetannya teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini kita beresin dulu. Setelah kita solder ya di kutub negatif positif, sekarang akan kita cek arus yang keluar. Oke, mantap di 4,1 ya. 4,1 volt. Oke. Masih berfungsi ya BMS-nya. Sekarang kita beralih kemari ke modul chargernya TP4506, tapi dia tidak pakai BMS ya. Kita ganti dengan BMS yang tadi. Sekarang akan kita modif untuk lampu indikatornya seperti ini teman-teman sekalian, nanti bisa dicontoh ya. Jadi lampu indikatornya saya ganti pakai lampu LED yang berapa mili ya? Yang 2 mili, 2 yang kecil ya teman-teman sekalian. Nah, ini saya solder dahulu. Nah, ini yang kutub positif ya. Nah, yang kutub kaki negatifnya kita paralel. Seperti itu teman-teman, kita satukan. Yang kaki positifnya yang kita paralel teman-teman. Yang negatifnya tidak diparalel ya. Oke. Nah, kita sambung ke negatif. Nah, ini negatif 1 dan negatif satunya lagi ya teman-teman sekalian. Oke, yang positif langsung direct ke yang in ya, in dari positif modul charger. Oke, ini berfungsi ya, kita sudah colokin, berfungsi sangat terang teman-teman. Nah, sekarang akan kita coba pakai baterai, apakah berfungsi juga lampu indikatornya. Yup, berfungsi ya kawan-kawan, lampu indikator chargingnya hidup juga pakai lampu LED. Oke, mantap. Nah, sekarang kita beralih kemari, kita buat dulu lubang lampu LED satu lagi ya. Nah, itu yang satu sudah ada bawaan dari pabriknya, sekarang kita buat yang satunya lagi. Terus kita beralih ke PCB ini, akan kita baut dulu, akan kita rancang dulu ya, apakah nanti pakai baterai 18650 2 sel muat teman-teman di dalamnya. Akan kita tes dahulu ya. Nah, seperti ini saklarnya saja yang akan kita pakai. Sekarang kita coba ya masukkan lampu LED yang sudah kita modif tadi. Sehingga nanti pada waktu penchargeran lampu indikatornya bisa kita lihat dari luar ya. Nah, ini kita solder dulu baterai min dan baterai positifnya yang sudah kita konekkan tadi ke BMS. Sekarang akan kita konekkan yang positifnya ke saklarnya teman-teman. Nah, ini dia yang positif ke saklar. Dan yang dari saklar nanti positif ke kipas ya.
langsung ke beban. Nah, ini untuk menjangkau kabel USB nanti pencargeran kita pakai yang eksternal ya. Nah, kita buat di situ karena kalau langsung dari modul chargernya mengganjal ke baterai teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini kita taruh di sini ya. Kemudian kita gunting dan kita paralel jumper langsung ke modul inputnya ya. Yang positif kabel warna merah, kemudian yang negatif warna hitam. Oke, sangat gampang ya teman-teman sekalian. Nah, ini dia. Sip. Oke, sekarang akan kita lem pakai lem silikon atau lem tembak ya, biar kuat nanti. Kemudian kita tes ya, kita masukkan standnya ini. Nah, seperti itu dia. Oke, keren. Nanti akan kita lem juga ya dari dalam pakai lem silikon. Oke teman-teman sekalian. Nah, ini akan kita lem ya. Nah, setelah saya lakukan pengeleman teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah, ini saya tambahkan kapasitor kapur ya. Yang berapa ini teman-teman? Yang 5 watt. 5 watt ya. Jadi kapasitor kapur ini berfungsi untuk menghambat arus dari baterai 18650 ini sehingga nanti BMS-nya itu tidak terbakar ya teman-teman. Jadi biar dia tahan, panasnya itu diredam sama kapasitor itu teman-teman sekalian. Oke. Nah, sekarang akan coba kita lem di sini ya, akan kita rapikan dan nanti akan kita tutup covernya teman-teman sekalian. Oke. Nah, ini juga akan saya tambahkan ya lemnya di situ. Baik. Dan ini akan saya tutup ya covernya kawan-kawan, biar bisa kita coba nantinya ya. Kita tes nanti seberapa kencang kipasnya. Oke. Nah, ini sudah saya tutup ya teman-teman, sudah saya baut. Sekarang akan coba kita masukkan kipasnya ya. Nah, kipasnya kita pakai yang ini ya, karena yang kipas yang saya contohkan yang di awal itu kebetulan dia sudah patah teman-teman. Jadi saya rasa kurang kuat nanti ya untuk memutar angin. Kita pakai kipas yang seperti ini. Oke, sekarang akan coba ya, kita tes ya. Kita pencet saklarnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kencang sekali teman-teman. Mantap ya. Memang dinamo dari helikopter itu speednya sangat kencang ya teman-teman. Oke. Ini kita coba ya. Saya akan cari benang dulu sehingga teman-teman bisa melihat nanti anginnya ya. Nah, ini akan saya coba hidupkan kembali. Kita tes. Ini sangat kencang teman-teman. Benangnya itu tebal, bisa dia terbang seperti itu teman-teman sekalian. Oke, mantap ya kawan-kawan. Tentunya mini fan ini sangat berfungsi ya teman-teman. Ketika emergency mati lampu di rumah kita, tidak bisa kita hidupkan kipas yang besar. Nah, ini bisa menjadi penggantinya teman-teman sekalian. Oke, sangat bermanfaat. Dan akan kita tes lagi ininya, chargernya apakah berfungsi atau tidak. Oke, kita masukkan slot USB male-nya. Kita coba ya penchargeran. Oke. Nah, ini dia. Kita pakai charger yang seperti ini yang sudah saya modif. Nah, hidup ya teman-teman. Itu lampu indikator warna hijau menandakan penchargeran di dalam teman. Kalau nanti dia warna putih, dia sudah full charger. Oke, mantap teman-teman sekalian. Sip, ini akan kita copot. Nah, oke. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah video ini saya buat. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian untuk membuat mini fan yang seperti ini ya. Nah, ini akan saya coba lagi ya, biar teman-teman bisa melihatnya dengan pas ya. Kalau tadi di atas kameranya tidak mantap ya. Nah, ini saya ambil dari sudut depan. Oke, mohon maaf ya bergetar-getar, bergerak-gerak kamera teman-teman. Nah, ini kencang, sangat kencang ya teman-teman. Mantap. Saking kencangnya dia bergerak ya, standnya bergerak. Oke, mantap ya teman-teman sekalian. Sip. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan bantu saya untuk menekan tombol subscribe-nya agar saya terus bersemangat menciptakan video-video yang berkenan, yang berguna bagi teman-teman sekalian. Baiklah,
See you next di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.